Ya, Saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendapatkan tugas tambahan untuk mengurus minyak goreng. Nah, lalu kenapa semua serba Luhut yang turun tangan? Yuk diskusi bersama Reza Ramadansyah. Luhut Binsar Panjaitan lagi-lagi diberi tugas tambahan oleh Presiden Joko Widodo. Kali ini untuk ngurusin minyak goreng. Ya, masalah minyak goreng yang sampai saat ini belum juga selesai. Tapi kenapa ya Pak Jokowi ini selalu tunjuk Pak Luhut untuk menyelesaikan satu masalah. Sekarang urusan minyak goreng. Padahal minyak goreng ini bukan urusan atau tugas kementerian yang ada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dikepalai oleh Luhut Binsar Panjaitan. Nah, mendingan kita diskusi, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan Indonesia TV. Tapi tiba-tiba Presiden merintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari yang lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti kita tidak terlalu lama kita selesaikan. Wih, Pak Luhut lagi. Ini bukan pertama kalinya Presiden Joko Widodo memberikan tugas tambahan kepada Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan. Kalau kita ingat ketika awal pandemi ini Pak Luhut juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPCPN dan juga Koordinator PPKM Jawa Bali. Selain itu, Pak Luhut ini juga pernah mengemban tugasnya Menteri Perhubungan karena Budi Karya Sumadi ketika itu sedang sakit. Kemudian juga mengemban tugasnya Menteri KKP ketika Edi Prabowo tersandung kasus korupsi. Dan sekarang diminta Presiden untuk urusin masalah minyak goreng yang sampai saat ini belum kelar-kelar. Kalau dihitung-hitung sejak jadi Kepala Staf Kepresidenan sampai sekarang, sedikitnya ini ada 13 jabatan yang pernah dan juga diemban oleh Menko Luhut Binsar Panjaitan. Nah, tapi kenapa ya Presiden Joko Widodo ini selalu menunjuk Pak Luhut untuk menyelesaikan satu masalah? Rekan saya, Aziza Hanum, pernah dialog one-on-one sama Pak Luhut di program Point of View. Kenapa Presiden tuh sebegitu percayanya sama Pak Luhut? Ya, saya bisa membangun tim ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit gitu. Dan ya, beliau percaya, ya udah kan hidup itu susah ngukur percaya itu. Dan saya juga tidak mau mengecewakan atasan saya. Sampai-sampai di media sosial banyak yang berkomentar. Ada yang komen, wah Pak Luhut ini multi talenta. Ada juga yang berkelakar, kenapa nggak sekalian latih MU Pak? Nah, ada juga yang nanya, kenapa jadi 4L begini ya? Luhut lagi. Menteri yang lain kemana? Telunjuknya Luhut itu kan telunjuknya Pak Jokowi. Suaranya Luhut atau suaranya pernyataannya Pak Luhut juga pernyataannya Pak Jokowi lah, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya seperti itulah yang terjadi. Oleh karena itu ya kemungkinan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut ya orang akan patuh dan taat gitu. Akhirnya menegaskan bahwa Pak Luhut ini memang tulang punggung dari kabinetnya Pak Jokowi. Tapi dari sisi lain menurut saya ada baiknya ketidakpercayaan Pak Jokowi kepada menteri-menteri terkait yang menangani kisruh minyak goreng sebaiknya ditanggapi atau direspon dengan mundur gitu. Karena Pak Jokowi sudah tidak percaya, memang harusnya mundur saja. Itu dia tadi kata pengamat politik. Tapi emangnya dengan ditunjuknya Luhut Binsar Panjaitan untuk ngurusin minyak goreng, apakah masalah minyak goreng cepat selesai? Ini tidak bisa diselesaikan tanpa proses kolaboratif gitu loh. Proses kolaboratif. Ini tidak bisa diselesaikan dengan basis komando ya. Jadi ini harus proses kolaboratif. Kenapa? Karena banyak pihak ada di luar pemerintah, ya. Pengusaha kan di luar pemerintah. Penanganannya harus berwawasan kolaboratif dan juga mengarah pada bagaimana cara membentuk policy yang lebih baik mengenai itu. Ya, siapapun yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, harapannya seluruh masalah minyak goreng ini segera selesai. Semoga nggak ada masalah lagi, supaya Pak Luhut nggak kebagian kerjaan tambahan lagi. Bercanda loh Pak. Nah, kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Saya Reza, makasih udah diskusi. Kita ketemu di diskusi selanjutnya.